Mungkin yang pertama, saya mau bahas dulu terkait dengan challenges atau permasalahannya dulu. Jadi mungkin kalau kita lihat serangan-serangan gitu ya, serangan-serangan cyber attack, threat attack dan seterusnya, itu sekarang makin menjadi-jadi. Jadi makin menjadi-jadi dan juga makin makin canggih-canggih gitu ya. Di mana karena attack yang seperti ini, conventional security itu pasti agak kesulitan untuk mengejar kecanggihan dari hacker-hacker. Di mana memang hacker-hacker pastinya itu selalu akan terus-menerus gitu ya mengupdate skillnya juga, dan mereka pasti mencari celah, ada celah yang mana yang bolong, celah mana yang mereka bisa susupi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah regulatory. Regulatory pasti karena memang dunia semakin semakin dipaksakan ke dalam arah digital, makanya regulatory juga mau nggak mau pasti akan dibuat lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks bukan berarti jadi ribet gitu ya, tapi memang justru bisa memprotek dari segala lini organisasi ataupun individu, seperti itu. Nah, kalau kita melihat data, kalau dilihat di sini 90% ya, ini data dari Cisco. 90% consumer itu nggak mau beli. Jadi kalau kita lihat dari sisi bisnis, 90% consumer itu tidak mau beli atau membeli services, barang gitu ya, kepada organisasi yang tidak memikirkan data protection. Ya, jadi ini research memang betul-betul dari hasil research gitu ya. Terus yang kedua, 73% dari consumer di seluruh dunia pasti akan diminta untuk comply terhadap regulasi-regulasi yang ada, baik itu dari sisi privacy, data management, data protection dan seterusnya. Ya, begitupun data-data lainnya seperti 92% security profesional melihat bahwa ada data localization issue dan lain-lain lagi, termasuk dari sisi investment on privacy spending. Ya. Kalau kita drill down lagi, ini ada data dari Homeland Security, ada dari ABC Report yang melihat bahwa 300% penambahan attack year on year gitu ya. Jadi ini data diambil tahun 2021, 300% penambahan ransomware attack ke mid business. Jadi ini levelnya masih yang skala medium business atau small medium business. Apalagi yang skalanya enterprise, Bapak Ibu. Jadi memang betul kita semakin masif dengan penggunaan teknologi, tapi semakin masif juga attack yang kita terima. Mungkin bisa jadi kita saat ini pun sedang jadi sedang menjadi target oleh hacker-hacker gitu ya, dan kita mungkin tidak ngeh bahwa kita sebetulnya sudah menjadi target, atau bahkan amit-amit kita bahkan sudah disusupi sistem IT di company kita, seperti itu. Nah, Microsoft gitu ya, saya sekalian juga mau izin sharing bahwa Microsoft mencoba menjawab challenges tadi dengan yang pertama, kita mau membantu gitu ya dengan sesuai dengan misi yang kita punya. Misi Microsoft saat ini yaitu mengempower every person and every organization on the planet to achieve more. Jadi kita ingin membantu mengempower teman-teman sekalian, organisasi untuk mencapai lebih. Gitu ya, dengan apa? Tentunya dengan tech intensity, karena memang kita adalah technology company dengan cloud solution yang kita punya. Gitu ya. Dan jangan lupa bahwa teknologi Microsoft selalu berlandaskan dengan 4 asas ini. Inclusive, trusted, fundamental rights, dan juga sustainable. Bahkan by 2030, jadi sebelum tahun 2030 kita berkomitmen untuk zero carbon emission, seperti itu. Apa gitu ya slogan atau apa caranya Microsoft mengempower organisasi ataupun individu, yaitu dengan doing more with less. Ya, jadi nggak ribet-ribet, nggak susah-susah, yaitu dengan doing more with less. Ya, kalau tadi Bapak Ibu recall, saya bilang tadi Microsoft sebagai technology company dengan cloud solution-nya, ini adalah peta teknologi dari Microsoft Cloud, Bapak Ibu.
Ya, jadi Microsoft Cloud kita fokus untuk mengedepankan, membantu teman-teman sekalian dari sisi infrastructure. Ya, Azure Infrastructure, kita fokus ke bagian memperbaiki infrastruktur IT teman-teman sekalian di company, gitu ya. Lalu yang kedua, dari sisi Azure Digital and App Innovation, inovasi-inovasi baru yang bersifatnya digital dan mungkin perlu pembuatan aplikasi, gitu ya. Dan yang ketiga, lalu ada data and AI, di mana pasti setiap company itu dalam membuat keputusan, dalam pembuatan visi misi dan seterusnya, strategi jangka panjang, jangka menengah, pasti selalu berlandaskan data. Di mana Microsoft dengan Microsoft Azure-nya memiliki suatu platform yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk pengolahan data. Jadi data analitik yang berdasarkan artificial intelligence. Sehingga insights yang dikeluarkan dari data-data tersebut, dari raw data, akan menjadi lebih berguna untuk untuk keputusan dan seterusnya. Ya, lalu ada modern work. Modern work di mana kita dalam era hybrid work, gitu ya. Dalam era hybrid work di mana employee itu sudah tidak diharuskan lagi bekerja secara 9 to 5 di kantor. Ya, bahkan sekarang ada yang memang full boleh bekerja di mana saja, gitu ya. Bahkan ada yang shift gitu ya, ada yang boleh di rumah, boleh di kantor dan seterusnya. Bahkan ada yang memang masih juga memang harus full ke kantor. Jadi eranya era hybrid seperti itu. Ya, lalu ada business applications di mana pembuatan atau pentransformasian bisnis proses Bapak Ibu ke dalam digital. Misalnya, bisnis proses apa yang di kantor yang kira-kira lebih enak kalau itu dilakukan secara digital. Contoh, absensi misalnya. Absensi kita bisa kita bisa lebih mudah jika menggunakan platform Microsoft Teams misalnya. Jadi nggak perlu lagi kita ada fingerprint, nggak perlu lagi kita ke kantor untuk tulis nama dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi bisnis proses yang dapat kita digitalisasikan ke dalam Microsoft punya platform seperti itu. Ya, dan tentunya yang terakhir yang mungkin menjadi poin penting dalam topik siang ini yaitu security. Ya, security Microsoft juga sangat fokus dan concern terhadap security, dan kita berkomitmen gitu ya untuk membantu klien-klien kita dalam hal comply terhadap security. Ya, sehingga kalau disamarikan ini adalah doing more with less yang Microsoft dapat offer ke Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, dimana kalau dilihat dari poin 5 yaitu protect everything, protect everyone, dan protect everywhere. Seperti itu. Ya. Nah, apa nama solution yang membantu Bapak Ibu gitu ya, apa solution yang Bapak Ibu bisa gunakan milik Microsoft. Ya, namanya nggak ribet-ribet Bapak Ibu, namanya mudah, mungkin kita sudah sering kenal gitu ya, bahkan ada yang sudah pakai, yaitu Microsoft 365. Jadi Microsoft 365 itu adalah collaboration and productivity plus security tools. Ya, jadi Microsoft 365 bukan hanya Office yang di-online-kan, bukan hanya Word, PowerPoint, Excel, tapi justru bisa mengcover dari empat kategori ini. Ya, jadi kalau kita ingin mempunyai IT infrastructure yang kuat, gitu ya, IT system yang kuat, pastinya kita harus protect dari sisi identity management. Ya, yang kedua kita harus memikirkan gimana kita bisa mengelola device dan aplikasi yang ada di ranah kantor, ranah corporate misalnya. Yang ketiga, pasti kita harus memikirkan dari sisi collaboration dan juga productivity. Dan yang terakhir, yang paling penting, dokumen atau information protection. Dan juga tadi dari sisi governance. Ya, ini semua bisa di-cover oleh Microsoft 365. Nah, lebih dalam lagi, jadi kalau tadi Microsoft 365 sudah include security, saya mau coba sharing tentang apa itu Microsoft Security dan gimana cara kerjanya gitu ya dari Microsoft Security. Jadi secara mudah Microsoft Security itu memiliki empat pilar, ya, yaitu sederhana, kita memprotect everything, kita mensimplify yang kompleks, kita catch what others miss, dan kita grow your future. Ya, kita membantu untuk teman-teman sekalian di sini lebih baik lagi seperti itu. Ya.
Nah, ini adalah 5 pilar gitu ya. Kalau kita breakdown lagi dari yang tadi saya info. Jadi yang pertama identity, security atau dalam hal ini threat protection, ya, compliance, dan ini digabung privacy management. Ya. Nah, identity kita punya yang namanya Microsoft Entra. Ya, Microsoft Entra. Jadi gimana sih Microsoft itu memprotek akses, ya, memprotek akses ke aplikasi atau apapun resource kantor. Yang kedua, bagaimana Microsoft Entra ini bisa memverify dan mensecure identity. Yang ketiga, kita memprovide only necessary access. Nah, ini yang penting. Karena kita nggak mau setiap dokumen, setiap aplikasi kita dapat diakses oleh orang luar gitu ya, yang memang sifatnya bukan untuk public consumption. Ya. Nah, kita memiliki 100 data center di dunia ini gitu ya, di mana efektif 1 April 2021 kemarin kita memiliki new service level agreement, yaitu 99,99%. 24/7 monitoring, restricted access, dan seterusnya. Ya, jadi memang kita mulai dari back end kita pun juga kita sudah mengimprove teknologi yang kita punya. Seperti itu. Gimana? Sehingga nanti kalau di end user, apa yang end user sehari-harinya akan gunakan gitu ya. Yang paling sederhana Bapak Ibu, yaitu penggunaan MFA, multi-factor authentication. Ya, jadi kalau ada user misalnya mau buka aplikasi kantor, mau buka Word, PowerPoint, Excel, mau buka apapun dokumen kantor gitu ya, yang pertama kali mereka harus lakukan adalah sign in dan masukin password. Ya, nggak cuma itu, mereka harus punya autentikator atau verifikator tambahan, bisa dari HP, bisa dari laptop, dan seterusnya. Yang penting mereka punya 2 layer verifikasi, gitu ya. Bahkan kalau mau yang lebih ekstrim lagi, kita bisa yang kita sebut namanya conditional access. Ya, jadi gimana si user ini bisa mengakses ke data-data kantor, aplikasi kantor gitu ya. Iya betul dengan multifaktor tadi, dengan verifikator, dan bisa kita tambahkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, mereka harus berada dalam IP address sekian. Mereka harus connect ke VPN dulu misalnya. Atau mereka harus show, saya nggak tahu, misalnya kan sekarang ada Windows Hello gitu ya, bisa pakai fingerprint, bisa pakai Face ID, dan seterusnya. Dan itu semua bisa kita bantu gitu ya dengan teknologi tadi Microsoft Security yang spesifik di Microsoft Entra. Seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu dari sisi security atau threat protection. Threat protection, jadi Microsoft, Bapak Ibu, setiap harinya menganalisa 24 triliun daily security signal. Jadi 24 triliun daily security signal dianalisa, di mana dari 24 triliun ini kita lihat 9 billion endpoint threats kita blok. Jadi serangan terhadap endpoint itu kita blok, 9 billion. 31 billion identity threats kita blok. Jadi hacker yang mencoba masuk tapi dari ranah akses. Jadi yang dia serang pertama adalah akses masuknya dulu, gitu ya. Jadi bukan endpoint. Yang paling banyak yaitu email threat. Jadi serangan melalui email. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang bergerak di bidang CISO, ISO gitu ya, pasti lebih paham daripada saya gitu ya. Hacker-hacker itu pasti lebih sering menyerang dari sisi email. Jadi celah masuknya dari sisi email. Makanya kalau di sini terlihat bahwa serangan itu paling banyak ya memang dari email, 32 billion email threats kita blok. Apakah Bapak Ibu yakin email identity endpoint Bapak Ibu tidak pernah terkena serangan? Karena di sini angkanya cukup masif Bapak Ibu, 32 billion, 31 dan 9 billion. Ya, sehingga makanya tadi yang saya bilang Microsoft berkomitmen hanya untuk di security invest sampai dengan 20 billion dalam 5 tahun ke depan. Berarti sekitar 4 billion per tahunnya hanya untuk security aja. Seperti itu ya. Nah, balik lagi ke threat protection yang mungkin kita juga sering pakai atau sering dengar, yaitu Microsoft Defender. Microsoft Defender yang kita punya, kalau misalnya Bapak Ibu sekarang pakai Windows 10 atau 11 Home, itu adalah Defender yang versi basic atau Defender yang untuk skalanya individu. Makanya sering kita dengar, Mas saya kurang
kurang relevan kalau hanya memakai Defender yang ada di Windows Home, gitu ya. Nah, Defender yang skalanya organisasi atau enterprise yaitu Defender for Endpoint, di mana ini sudah include di Microsoft 365, gitu ya. Di sini mungkin yang sering atau yang common orang-orang banyak tanya atau cari adalah dari fitur dua ini, Endpoint Detection and Response dan juga Automated Investigation and Remediation, ya, di mana kita memiliki Defender kita, gitu ya, yang untuk endpoint, untuk antivirus laptop, dibekali oleh teknologi artificial intelligence, sehingga kalau ada serangan-serangan yang mungkin serangan baru atau mungkin serangan ini sebelumnya belum pernah ada, gitu ya, kita bisa melihat behavior-nya seperti apa, ya, sehingga nanti kalau ada serangan kita langsung bisa otomatis kita block, ya. Dan juga yang paling penting yaitu Threat and Vulnerability Management. Jadi ada satu portal di mana admin IT company kita itu bisa melihat, oh, device ini sedang bermasalah, mau diserang, seterusnya, ya. Dan jangan lupa Defender juga dapat diinstal tidak hanya di Windows, jadi dapat diinstal di macOS, Android, iOS sekalipun, gitu ya, atau bahkan ke ranah virtualization, ya, ke Windows 365 ataupun Azure Virtual Desktop, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dari ranah compliance. Kalau kita nyebutnya yaitu Microsoft Purview. Microsoft Purview yaitu comprehensive solution untuk membantu menggovern, memprotect, dan memanage your data estate. Ya, itu makanya kalau di sini dilihat, yang pertama Microsoft Purview bisa lakukan yaitu understand dan govern data. Ya, baru di safeguard dimanapun itu berada. Karena pasti setiap orang itu sudah memiliki cloud storage lebih dari satu, baik itu yang dikasih dari company-nya ataupun memang yang dimiliki pribadi, gitu ya. Dimana kadang-kadang, gitu ya, bukan kadang, malah sering kali orang-orang itu bisa mengcopy paste filenya dari satu cloud storage ke storage lainnya. Nah, itu kita di sini dengan Microsoft Purview kita bisa protect si datanya itu sendiri, filenya itu sendiri. Itu ya. Dan yang terakhir, kita bisa mengimprove risk dan juga compliance posture, seperti itu. Nah, contohnya yaitu tadi Microsoft Purview Information Protection, di mana kita bisa mengklasifikasikan data, mana nih data yang sifatnya confidential, mana data yang sifatnya general public consumption, mana data yang memang hanya bisa diakses oleh siapapun, oleh orang-orang tertentu. Jadi dari level dokumennya sudah kita protect. Amit-amit dokumennya itu disebar kemana-mana, kalau orang lain tidak punya kredensial untuk mengakses file tersebut, ya maka file itu nggak akan bisa dibuka, gitu. Akan lebih baik lagi kalau filenya memang kita protect atau kita atur polisinya hanya bisa dibuka di yang tadi, jadi digabung dengan identity management yang di awal, seperti itu, ya. Dan data yang berada di cloud-nya Microsoft itu selalu kita encrypt, gitu ya, pada saat rest, pada saat transit, atau pada saat dibuka, ya. Jadi memang layer protection-nya untuk data itu sampai 3 layer, seperti itu, ya. Begitupun dengan data loss prevention. Ya, jadi data loss prevention yang kita punya ini sudah memprotect dari sisi level aplikasi, level cloud kita, dan juga level endpoint termasuk email. Ya, seperti itu. Begitupun dengan Microsoft Audit, kita bisa punya audit logs, ya, audit logs for 10-year retention. Ya, jadi cukup lengkap. Biasanya kalau data itu kita concern-nya dari sisi email, maka fitur-fitur email kita juga sudah memiliki yang tadi, anti spam, anti phishing, email retention, gitu ya, audit log dan seterusnya, dan juga DLP pastinya, ya. Nah, yang terakhir yaitu privacy management, di mana kita nyebutnya di Microsoft Security yaitu Microsoft Priva, sehingga kalau tagline-nya yaitu privacy risk management, ya, dan juga subject rights request, seperti itu. Nah, privacy management kita di Microsoft Priva, gitu ya, kita bisa melihat nih how much personal data exist di organisasinya.
Jadi seberapa data, ada data yang misalnya belum dikasih klasifikasi misalnya gitu ya. Data yang misalnya kok kelihatannya ada movement gitu ya, ada movement data besar nih dari satu folder ke folder, dari satu folder di cloud kita dipindah ke cloud yang lain gitu ya. Dan itu bisa ya bisa kelihatan semua di satu portal milik IT admin, yaitu Microsoft 365 Compliance. Ya, seperti itu. Ya, terus di sini juga kita bisa lihat bukan sampai ke metadatanya. Jadi data kita itu data company itu berada di SharePoint, berada di Teams, berada di Exchange Online, OneDrive dan seterusnya, diupdate terakhir kapan gitu ya, dan masih banyak lagi fitur-fitur dari Microsoft Priva. Ya, kita bisa melihat public access, external access, kita bisa bikin policy, apakah file ini memang bisa untuk diakses public consumption dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ada data movement dari UK ke Asia Pasifik misalnya, kan itu perpindahan data yang harusnya tidak sering terjadi gitu ya, ataupun kalau terjadi pasti mungkin levelnya hanya sedikit, tapi tiba-tiba ada. Nah, itu bisa kita analisa sebelumnya, seperti itu. Nah, saya sekalian juga di sini untuk sharing bahwa Microsoft Security menjadi leader di 6 Gartner Magic Quadrant. Ya, jadi ini slide dari Gartner, third party auditor gitu ya. Saya nggak bisa mengalter slide ini seperti apapun, jadi slide plek-plekan dari Gartner seperti ini, di mana Gartner bilang Microsoft dari hasil audit yang mereka lakukan gitu ya, Microsoft menjadi leader di access management tadi dengan Microsoft Entra untuk identity protection, cloud access security broker, information archiving, security information and event management gitu ya, dan yang terakhir mungkin yang paling penting Bapak Ibu, yaitu endpoint management tadi untuk kita memanage device, memanage aplikasi gitu ya, kita menjadi leader. Dan yang ini yang tengah, yang biasanya orang-orang cari, yaitu endpoint protection atau antivirus. Jadi Microsoft, ini titik merah itu Microsoft menjadi leader di Gartner Magic Quadrant untuk kategori antivirus atau endpoint protection platform, di mana teman-teman saya gitu ya, teman-teman tetangga saya itu berada di bawah Microsoft. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau ada company sudah memakai Microsoft 365 yang versi include antivirus dan sudah lengkap fiturnya gitu ya, sebetulnya tidak perlu lagi untuk melakukan pembelian antivirus lainnya. Seperti itu. Nah, Nah, ini adalah statement dari CEO kita, Satya Nadella gitu ya. Satya Nadella bilang bahwa Microsoft, yang tadi saya bilang, Microsoft yaitu trusted cloud provider. Ya, jadi kalau lihat di sini, ini statement official dari Satya Nadella, termasuk dari Microsoft. Satya bilang bahwa we do not share business customer data with our advertiser supported services, nor do we mine it for marketing or advertising. Jadi kita tidak pernah menggunakan data customer kita untuk keperluan advertising. Ya, kita comply terhadap GDPR. Gitu ya, dan saat ini kita sedang proses untuk comply dengan undang-undang yang berada di Indonesia juga gitu ya, sehingga kita punya official statement, kita comply dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Customer own any patent and industrial design right. We do not engineer backdoors for government into our products gitu ya. Dan yang paling penting mungkin yang kita bahkan tidak memperbolehkan engineer kita untuk mengakses data customer tanpa persetujuan dari customer itu sendiri. Ya, sehingga memang kita, makanya saya suka bilang Microsoft runs on trust. Jadi kita sangat sekali mengedepankan kepercayaan dan juga privacy dari customer kita. Ya, hal ini dibuktikan dengan compliance certification yang kita punya, Bapak Ibu. Jadi mulai tadi dari ISO 27001 kita sudah comply, maaf ini masih tahun 2013 gitu ya. Tapi untuk yang Oktober 2022 juga kita sudah comply. Kita comply terhadap SOC, CSA, GDPR gitu ya, General Data Protection Regulation, terus ada HIPAA dan seterusnya. Ya, nanti bisa kita lihat ada satu website di mana Microsoft itu sudah lolos atau sudah comply ke beberapa atau banyak sekali regulation. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, bagian terakhir dari slide saya yaitu kalau di sini ada teman-teman dari financial service industry,
ya Microsoft dalam hal ini juga bisa membantu Bapak Ibu kalian yang bekerja di level di bidang financial services untuk mendapatkan OJK approval, gitu ya. Memang pada akhirnya nantinya si customer itu sendiri yang harus mendapatkan OJK approval. Tapi Microsoft dibantu dengan partner-partner kami siap membantu di balik layar. Jadi ada OJK pasti biasanya kan ada kirim form seperti itu, gitu ya. Nah, kita siap membantu. Biasanya level SL-nya seperti apa, aplikasi yang mau digunakan apa, penjelasan seperti apa, topologi networknya seperti apa, gitu ya. Kita bisa bantu dari belakang layar seperti itu. Nah, ini juga untuk public consumption di mana report-report audit dari semua services Microsoft 365, Dynamics 365, Microsoft Azure dan seterusnya. Nanti linknya bisa dikirim gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa membaca secara mandiri. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat.